Oke, kali ini saya akan menyampaikan kultum permintaan dari kelas 10 PM atau BDP atau PM ya. 10 PM2 minta kiamat. Ini ya. Kiamat yang mau diceritakan dari tanda-tandanya ya. Pertama, ini. Munculnya kabut duhon. Kabut ini kok tidak urut ya. Kabut ini istilahnya bukan pagebluk ya. Orang yang menghirup, orang yang soleh-soleh, orang yang alim-alim menghirup kabut itu meninggal. Ya. Dengan adanya kabut ini, orang yang alim-alim meninggal. Hati-hati. Ini bisa diartikan virus corona loh ya. Ketika virus corona berapa orang alim yang meninggal? Berapa? Halo? Saya perbarui tulisannya 10 tanda besar kiamat. Sebelumnya sih ada 10 tanda kecil kiamat ya. Tanda kecil dan tanda besar. Tanda besar kiamat pertama munculnya kabut. Kabut yang menyelimuti dunia. Menyelimuti dunia. Ketika kabut ini muncul, orang yang solih-solih menghirup meninggal. Kabut ini ketika muncul itu merenggut nyawa orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Ya. Yang kedua, munculnya Dajjal. Ini kayaknya ada yang salah ini. Ada Imam Mahdi juga. Bukan. Ini ada perbedaan ya. Oke, saya lanjut. Ini ada dua di internet kono lorong ini, tapi ini saya agak ragu kok muncul Dajjal sebelum Dabah ini loh ya, kok tidak ada Imam Mahdi. Yang satu tidak ada Imam Mahdinya, yang satu ada Imam Mahdinya. Saya ambil yang Imam Mahdi ini ya. Imam Mahdi itu siapa? Keturunan Rasulullah yang sekarang sudah ada ya. Cuma mungkin beliau bersemedi atau apa, kholwat. Bersemedi itu dalam Islam istilahnya kholwat. Seperti Rasulullah ketika menerima wahyu, kholwat di Gua Hira itu ya, semedi. Beliau ini sudah tidak di alam dunia, mungkin di alam khusus ya. Jadi waktu tidak bertambah seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu sudah ke langit kedua, naik ke langit kedua ya. Imam Mahdi ini muncul ketika Imam Khotib, tahu Khotib? Khotib Mekah tidak bisa bicara. Ketika Khotib ada sholat Jumat Mekah ya, sholat Jumat Khotib pembicara ra iso ngomong. Tidak bisa bicara, Imam Mahdi muncul menggantikannya. Setelah muncul mengajak umat untuk menyerang Palestina, merebut Baitul Muqaddas. Tahu Baitul Muqaddas? Itu loh Palestina, Baitul Maqdis itu direbut, dipimpin oleh Imam Mahdi. Ini ya. Imam Mahdi muncul ketika imam atau khotib yang di Mekah tidak bisa bicara. Ketika habis Jumat, sebelum Jumatan, khotib naik mimbar tidak bisa bicara. Imam Mahdi muncul. Lalu apa? Mengajak umat merebut Baitul Muqaddas yang di Palestina. Mulane kok zaman sekarang misalnya rebut Palestina gitu ya. Ini mungkin mau mendahului, mau memproklamirkan dia Imam Mahdi. Kita santai saja, sok ono wayahe, gitu ya. Selanjutnya muncul Dajjal. Dajjal itu munculnya pas apa? Katanya, riwayatnya itu Dajjal sekarang dibelenggu ya. Dibelenggu, pakai rantai, setiap kali digigit ya,
itu kembali. Ketika ada adzan, kembali. Ketika ada adzan, kembali. Gitu ya. Besok ketika ada adzan, ini bisa lepas. Rantainya bisa lepas dan keluar. Dajjal itu bisa mengecil, bisa membesar ya, kaya apa? Kaya film apa? Iso gede, iso nyilik, film apa biasanya? Film apa yang bisa mengecil dan membesar? Apa? Dragon Ball atau apa? Kalau di Naruto Yoji apa? Sing lemu iku lho apa? Ora delok Naruto we. Bisa mengecil, bisa membesar ya. Dajjal ini sekarang dibreki gunung apa ditahan di breki gunung. Asalnya gimana di breki gunung? Karena Dajjal ini mau membunuh sahabat Rasulullah. Ini perlu cerita Dajjal dulu enggak? Kalau cerita lama ini. Gimana? Dajjal dulu. Dajjal sebelum lahir itu ayahnya wis dikabari tukang ramal ya. Besok anakmu itu jadi orang yang apa istilahnya? Orang yang sesat dan menyesatkan. Si ayahnya takut. Ya, takut. Wah, nek ngono aku rak gelem nikah. Nah, ayahnya ini apa? Ayahnya Dajjal ini takut. Nek ngono aku rak gelem nikah. Delalah. Anune diantup kala jengking. Wah, anune ya. Kok iso mlebu mbah piye carane ya? Nek dhisik kan kasur nok nisor ya, apa? Tempat tidur kan dulu di bawah ya. Nek saiki rata-rata amben nok dhuwur, kasur nok dipan gitu ya. Kalau dulu di bawah diantup kala jengking, ditambani kono kene ra iso. Sidane dikandani, iku warase nek kowe mbokku dinggo nikah. Wah wis krasa waduh nek aku nikah dia anak. Terus anaknya jadi sesat dan menyesatkan. Piye iki? Mikir. Dia berpikir, oh nek aku nikah golek sing wong wedok tuwa. Wah, seperti astagfirullah. Golek wong wedok tuwa. Pikirannya nek entuk wong wedok tuwa ora bakal duwe anak. Delalah, bener. Setelah dinggo, bahasane dinggo iku diapakno ya. Diantup kala jengking kan? Nah, setelah dinggo astagfirullah. Setelah nikah ya, bahasa halusnya piye? Menikah ya. Dipakai ya, waras bener. Tapi delalah wanita tua ini hamil. Kok iso? Lah wis bolak-balik ya zaman Nabi Isa. Nabi Yahya itu bapak ibunya itu tua ya, hamil. Zaman Nabi Ibrahim tua punya anak. Ini setelah menikah dinggo hamil. Nah, setelah hamil ya biasa, lahirnya biasa ya. Tapi setelah Rasulullah mengkabarkan hadis besok ada sebelum kiamat itu ada Dajjal, munculnya Dajjal. Dia akan menyesatkan banyak umat Islam, separuh sendiri. Separuh umat Islam itu separuhnya tersesat. Dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Bisa membesar, bisa mengecil. Bisa membesar sehingga bisa mengelilingi dunia dalam, kalau tidak salah 8 hari atau berapa itu. Semua dunia bisa dijajah. Bisa dijajah itu bisa apa? Istilahnya apa ya? Adventure itu apa ya? Kayak Dora itu apa ya istilahnya? Berkeliling ya bahasanya angele ya. Bisa mengelilingi dunia, semuanya bisa dijajah itu apa sih? Bisa disinggahi, semua dunia bisa disinggahi kecuali 2 tempat, Mekah dan Madinah. Karena Dajjal ini, Mekah dan Madinah itu dijaga malaikat. Ketika mau masuk itu tidak bisa. Ya, wah, sok aku nok Mekah Madinah, wah saiki ra ono kangelan kok ya, diusir kok ya. Besok itu Dajjal bisa mengelilingi dunia, bisa istilahnya tadi apa? Bisa memasuki ke semua tempat kecuali Mekah dan Madinah. Yang dimasuki Dajjal ini, Dajjal itu punya keistimewaan lain apa ya?
emas emasnya itu emas satu dunia itu ikut bisa menguasai emas, istilahnya apa ya? Istilahnya itu emas semua di dunia hilang, kumpul gone tangane, istilahnya bu tangannya apa kekuasaannya ya. Ketika kalian ditawani emas, kamu mau emas? Ikutlah akuilah aku Tuhanmu. Gelem gak? Wah, kowe tak mahmoh ya. Coba lihat sekarang ini, banyak orang yang kelaparan, kepingin kaya, kowe tak wei emas tapi kudu ngepet tah apa ngono. Ono kan? Kowe iso sugih, kudu ngene banyak kan sudah. Kamu mahmoh karena istilahnya ekonomi sudah cukup kan? Coba kamu kalau ekonomimu melemah, siapa yang tahan? Kita yang ekonomi cukup dan ekonomi kurang itu banyak yang mana? Banyak yang kurang. Makanya ketika Dajjal muncul ini dikhawatirkan orang yang kadal fakru ayakuna kufro, banyak sekali orang yang fakir. Bukan banyak sih, hampir saja orang yang fakir itu akan menjadi kufur. Wong gak duwe ku iso balik garai kufur, bener gak? Banyak orang yang tidak punya itu pindah keyakinan karena tidak tahan dengan cobaan gak duwe. Keistimewaan Dajjal lagi bisa menghidupkan orang mati. Lalu apa? Kalau sudah ada Dajjal, setan-setan ini sudah menjadi anak buahnya. Ya. Ini Dajjal ketika masih kecil biasa ya. Ketika Rasulullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa besok akan ada Dajjal yang akan menyesatkan umatku banyak sekali. Sahabat Umar gak terima. Oh, ono sing jenenge Dajjal. Sok tak patenane. Ya. Sahabat Umar minta petunjuk. Dajjal itu orang yang bagaimana? Ya, bukan beliau ya. Dajjal itu orang dari keturunan ini. Benar, sahabat Umar diparani. Sahabat Umar beserta grupnya ya, marani mau membunuh Dajjal. Diparani ya. Ije cilik ngono lho ya. Dajjal masih kecil ya, ije dulinan. Nek ana tamu kan ana wong mertamu kan disogati ya. Ya, sahabat iki mertamu ya, disogati. Ana cah cilik, cah cilik iku Dajjal ya. Lagi metu sedelok golek sogatan tah golek apa? Sahabat Umar menghunus pedang, diantem, cedret. Gak mempan, bendal. Ya. Diantem beberapa kali gak mempan, suwe-suwe kan sing jenenge cah cilik kan ngamuk kan ya. Ngamuk menjadi besar. Lari ini, sahabat-sahabat ini lari ya. Lari masuk gua atau apa terus diuyui. Ceritanya guru saya gini, cerita guru ya. Lalu gimana? Minta tolong kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong kami. Rasulullah lalu berdoa supaya Dajjal ini ditangkap ditahan di gunung. Ditahan di berki gunung padi apa di Telboro gunung ya. Kayak Sun Gokong ngono iku lho ya. Tahu cerita Sun Gokong? Kan di berki gunung 5 jari. Oh, kurang delok TV kowe iku. Sun Gokong itu lho ya, Kerasakti lho ya. Kerasakti kan di berki gunung 5 jari ya. Itu mungkin kayak Dajjal ngono iku ya. Dibreki tidak bisa keluar. Besok keluar ketika katanya menjelang kiamat, nek wis ora ana adzan ya. Dirantai, dibreki gunung. Ini Dajjal sudah ada ya. Besok keluar ketika menjelang kiamat. Ketika menjelang kiamat, setelah menjelang kiamat itu keluar ya. Dia menjelajahi dunia, menjelajahi bumi ya. Mengajak untuk beriman kepadanya, menjadi umatnya. Aku adalah nabi. Sekarang sudah ada kan yang mengaku-ngaku nabi, mengaku Tuhan, ada kan? Sudah ada, tapi mereka yang mengaku nabi, mengaku Tuhan tidak punya keistimewaan, tidak ada pengikutnya. Tapi kalau Dajjal sudah punya keistimewaan, kamu ingin harta ini, diweki emas akeh. Kamu ingin apa? Ingin orang tuamu hidup ini. Nah, bisa. Tapi yang jadi itu bukan orang tua asli, tapi istilahnya setan yang ngimbo-ngimbo itu bahasanya apa sih? Menjelma lah bahasanya. Menjelma itu ya,
menjelma menjadi keluargamu yang ditinggalkan, ya. Loh, Pak, bisa tahu dia keluarganya kan harus tahu rahasia, nama saya siapa, kamu siapa, dulu kecilnya apa. Oh, jangan salah, manusia lahir itu ditemani dengan 2 jin dan 2 malaikat. Masih ingat? Jin korin dan 2 malaikat. Ini dari sini bisa kenal masa kecil orang tuamu seperti apa, ya. Dhisik tahu apa, sudah tahu, kenalan kan? Sudah tahu kan? Hati-hati kamu. Ketika kalian minta tolong hidupkan si A, orang tua saya ini, kakek saya ini, bisa persis, ya. Kan keistimewaan setan kan bisa menjelma kan, menjelma orang, ya. Kecuali Rasulullah, setan itu iso apa? Menjelma orang, semua orang, kecuali Rasulullah, karena tidak kuat. Setelah Dajjal muncul menjelajah dunia, banyak umat yang banyak umat yang disesatkan, ya. Setelah banyak umat yang sesatkan muncul Nabi Khidir, ya. Tahu Nabi Khidir? Di sini tidak ada Nabi Khidir, ya. Nabi Khidir ini istilahnya orang yang menyetop supaya orang mukmin tidak percaya. Nabi Khidir ini muncul, kamu itu adalah pembohong, pendusta, al-kadzab. Istilahnya al-kadzab, ya. Dajjal al-kadzab. Oh ya, Dajjal ini ketika menyiksa orang, ya. Ini mau percaya enggak? Enggak mau, keluarganya disiksa. Disiksa, seret, disigar, ya, digeraji istilahnya. Seret, istilahnya akhirnya Chainsaw Man, tahu apa sih novel-novel Jepang dulu, ya. Chainsaw Man, ya, gue gergaji. Gue wis nganut mengadopsi ceritanya Dajjal, ya. Geraji, seret, geraji awake wong, ya. Ada kan? Ada film horor yang geraji gitu kan? Atau komik ada kan? Chainsaw Man apa sih? Anime, ya. Chainsaw Man, ya. Ada kan? Iku wis sudah mengadopsi cerita Dajjal. Ini Dajjal kalau tidak mau percaya dibunuh dengan cara digergaji seret dari atas ke bawah, ya. Ketika berhadapan dengan Nabi Khidir, kamu itu pembohong, kamu pendusta. Kamu pembohong, kamu pendusta, kamu bukan Tuhan. Ditangkap Dajjal lalu disigar, seret, lalu dihidupkan lagi. Setelah dihidupkan lagi, Nabi Khidir tambah istilahnya debatnya tambah keras. Benar yang yang disampaikan Rasulullah bahwa Dajjal itu bisa menghidupkan dan mematikan. Orang-orang mukmin kalian jangan ikuti dia itu memang Dajjal. Di cerita Rasulullah itu memang Dajjal bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Matanya 1 gitu, ya. Di atas mata ada tulisan kafir, ya. Cuma beberapa orang muslim saja yang bisa melihat, ya. Matanya 1 bisa membesar, ya, lalu bisa menghidupkan orang. Harta dunia itu mengikuti dirinya, ya. Setelah Nabi Khidir dimatikan, digergaji lalu dihidupkan kembali, malah tambah bantah. Benar, memang Dajjal dari hadis Rasulullah itu bisa menghidupkan dan mematikan. Ini memang Dajjal, kalian jangan terpengaruh. Sebab Nabi Khidir ini selamatnya orang-orang mukmin yang mau ikut Dajjal. Setelah Dajjal ini mengambah, tidak ada yang bisa. Imam Mahdi kalah. Imam Mahdi ada di mana? Mekah Madinah. Mekah Madinah kan tidak bisa dimasuki Dajjal. Lalu turunlah Nabi Isa. Nabi Isa turun di mana? Beda-beda, ya, riwayat. Nabi Isa muncul dunia menjadi saksi bagi umat manusia. Nabi Isa turun, ini tugasnya 1 membunuh Dajjal, ya. Yang kedua, istilahnya mematahkan salib. Karena kan anggapan orang Nasrani, Nabi Isa itu Tuhan. Mematahkan salib dan mengimankan kembali orang Nasrani yang mengimani bahwa dia adalah Tuhan.
beruntunglah orang Nasrani besok yang ngumani zaman Nabi Isa akan jadi umatnya. Jadi umatnya Rasulullah ya. Setelah Nabi Isa turun membunuh Dajjal ya. Nabi Isa kok iso musuh Dajjal loh. Nabi Isa itu bukan karamat ya, mukjizatnya banyak ya. Yang kelas AKL 2 kemarin minta Nabi Isa. Banyak bukan keramat ya. Kesaktiannya banyak, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat burung dari apa? Dari apa? Lempung, apa sih lempung? Tepung, lempung tanah liat ya. Tanah liat bisa menghidupkan burung, membuat tanah liat, burung tanah liat lalu dihidupkan, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menurunkan makanan dari langit kan? Banyak mukjizatnya Nabi Isa ya. Makanya setara ketika sahabat Umar ya, sahabat Umar tadi dikejar Dajjal, setelah Dajjal ditahan, Rasulullah bilang ke sahabat Umar CS, itu bukan lawanmu, lawannya besok itu Nabi Isa, ora lawanmu ya. Ini Nabi Isa setelah membunuh Dajjal. Nabi Isa itu masih ada dikasih usia sekitar 7 tahun dan punya anak ya, punya anak. Setelah Nabi Isa turun dan membunuh Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj keluar. Ya'juj Ma'juj keluar. Ya'juj Ma'juj itu apa? Istilahnya keturunan Nabi Adam yang istilahnya rodok nyeleneh. Nyeleneh ku piye? Kan kalian lihat film film Lord of the Ring, tahu? Ada yang namanya Hobbit, ada ya. Ada yang namanya Elf, ada kan? Ada namanya itu. Keturunan Nabi Adam itu ada yang aneh-aneh loh ya. Ada yang raksasa. Ada, kalau di Ya'juj Ma'juj itu ada yang telinganya lebar, ada yang hidungnya lebar. Ada yang seperti apa, banyak ya. Ya'juj Ma'juj ini keluar. Ya'juj Ma'juj ini pada zamannya Raja Dzulqarnain ya. Ini bikin rusuh sebuah kaum. Ya'juj Ma'juj ini ketika lapar itu istilahnya makan ya. Istilahnya ini musim buah apa? Buah mangga, makan buah mangga ya. Setelah buah mangga habis, makan pohonnya. Setelah makan buah mangga, makan pohonnya. Kalau pohon sudah dimakan kan tidak akan berbuah lagi kan? Nah ini besok akan kekurangan lagi. Setelah Ya'juj Ma'juj keluar dari kerangkengnya, ini akan menghabisi makanan di dunia ya, makanan di dunia. Sudah gitu, tidak mengganggu manusia, tidak, cuma menghabiskan. Istilahnya seperti bertahan hidup. Itu apa sih bertahan hidup? Bertahan hidup itu apa ya? Bukan rival ya, apa ya? Apa? Istilahnya bertahan hidup bahasa Inggris apa? Bukan rival. Rival kan lawan ya. Bertahan hidup. Bertahan hidupnya itu pakai makan. Cuma mereka tidak mau menunggu. Kalau pari habis, makan pohonnya. Kalau sudah pohonnya habis, manusia kelaparan lagi. Sampai memohon ke Nabi Isa ya. Memohon Nabi Isa untuk menghabisi kaum Ya'juj Ma'juj. Benar, kaum Ya'juj Ma'juj hilang. Tapi Ya'juj Ma'juj ini buang air besarnya itu ngawur ya. Kaya pitek ngono iku lho ya, nek ngawur ya. Baunya itu luar biasa karena mangan sembarang kalir ya. Mangan kaya manusia iku mangan apa? Ya mangan kewan, mangan kotorannya itu ada di mana-mana. Ora kaya kowe, nek kowe kan manusia kalau buang air kan di tempat-tempat tertentu ya. Entah di WC, entah di alas ya. Entah di mana kan tempat-tempat tertentu ya. Kalau Ya'juj Ma'juj itu buangnya sembarangan. Ketika buang hajat sembarangan itu baunya meracuni.
meracuni manusia. Minta manusia ini apa? Orang-orang minta ke Nabi Isa untuk menghilangkan kotoran Ya'juj Ma'juj sak dunia ini. Turun apa? Turun hujan sampai hilang hilang kotorannya semua. Setelah Ya'juj Ma'juj hilang, lalu matahari terbit dari arah barat. Ini kok tidak ya? Ya sudah wis ikut ini. Matahari terbit dari arah barat. Ini setelah Nabi Isa meninggal. Nabi Isa itu cuma dikasih umur sekitar 7 tahun loh ya. Sekitar 7 tahun. Setelah meninggal, manusia sudah rusak lagi. Orang ono nabi ku wong rusak loh ya. Tidak ada pemimpin, itu orang rusak. Makanya di ilmu filsafat atau apa, kalau manusia tidak ada pemimpin, tidak ada yang ngatur, itu cepat rusak. Setelah muncul dari barat, masih berlanjut, tidak sampai tidak sampai langsung kiamat mati kabeh, enggak. Ini ada munculnya dabah. Dabah itu apa? Binatang. Binatang ini kalau di riwayat itu kepalanya manusia, punya sayap, bisa terbang, bertubuh sapi. Tubuhnya bertubuh apa istilahnya? Ternak. Seperti ternak, kepalanya manusia, bisa terbang. Membawa 2 senjata. 2 senjata apa ini? 2 senjata ini, 1 tongkatnya Nabi Musa, 2 cincinnya Nabi Sulaiman. Ya. Tongkatnya Nabi Musa kan punya khasiat sendiri ya. Sudah pernah dengar ceritanya, tak ceritakan waktu habis ya. Ini saja sudah hampir 30 menit ya. Cincinnya Nabi Sulaiman juga punya khasiat. Ketika memiliki cincin ini bisa mengatur jadi raja dunia. Nah, lagi rebutan wong akeh ya. Ini untuk menandai hewan dabah ini, menandai mana yang beriman, mana yang tidak. Mana yang beriman, klik sianu karo cincin. Yang tidak beriman, tik karo tongkat. Distempel istilahnya ya. Distempel. Stempelnya model piye ora arti we ya. Tongkate kaya apa ya. Setelah hewan ini keluar menandai mana yang mukmin dan mana yang tidak, lalu muncul kabut. Kabut ini, kabut duhon, istilahnya duhon. Di Quran kan ada kan surat ad-duhon. Ad-duhon itu artinya kabut. Kabut asap ini muncul menghabisi manusia yang beriman. Orang yang beriman yang menghirup kabut ini akan meninggal. Setelah meninggal, yang di dunia ini yang tinggal orang yang rusak-rusak. Tinggal orang yang rusak-rusak. Setelah kabut selesai, orang mukmin sudah habis, muncul api. Api dari arah Yaman untuk mengumpulkan manusia. Manusia akan berkumpul. Lalu gempa. Setelah gempa ini gimana? Gempa ini manusia akan dibolak-balik ya, meninggal. Yang ke-10 muncul hancur Ka'bah. Masih ada jane ya. Apa? Sangkakala. Sangkakala muncul itu otomatis keluarnya pas ini ya. Pas gempa sangkakala kaget. Istilahnya sangkakala kan besar ya. Sangkakala itu apa? Trompet besar. Sehingga tahu istilahnya malaikat Jibril itu yang 2 sayapnya itu mengelilingi dunia itu loh ya. 2 sayapnya mengelilingi dunia ketika terbang 1 hari ya. 1 hari 1 malam terbang itu dari mulut sampai ke hidung. Besarnya kayak apa malaikat Israfil ya. Malaikat Israfil besarnya itu, malaikat Jibril terbang dari mulut ke hidung itu butuh waktu 1 tahun, bukan 1 tahun. Malaikat Jibril terbang tanpa berhenti 1 tahun dari mulut sampai hidung itu butuh waktu 1 tahun. Padahal malaikat Jibril itu besarnya tangan 2 sayapnya mengelilingi dunia. Jadi besarnya malaikat Israfil itu seberapa? Lalu besarnya trompetnya itu seberapa?
ketika dibunyikan trompetnya otomatis gonjang-ganjing ya. Gonjang-ganjing, yang mendengar kaget meninggal. Lalu yang tanah yang gunung-gunung ketika terkena getaran trompet, istilahnya getaran bunyi ya, juga menjadi gempa. Yang terakhir tanda-tanda dari kiamat yaitu Ka'bah hancur. Ini saya agak ragu ya. Di beberapa riwayat cerita yang saya pernah baca, kehancuran Ka'bah ini sebelum berakhirnya umat manusia. Ketika Ka'bah hancur, sholat itu harus di sekitar Mekah. Sholat itu harus di sekitar Mekah, tidak boleh di luar. Ketika Ka'bah hancur, masih ada lagi hilangnya mushaf. Ini belum ada di sini kan? Belum ada hilangnya mushaf. Sing tahu apal lali hilang. Ya. Al-Qur'an hilang semua. Setahu saya hilangnya mushaf itu sebelum Nabi Isa turun. Di cerita lain hilangnya mushaf itu sebelum Nabi Isa turun. Ketika Nabi Isa memimpin dunia tidak menggunakan Al-Qur'an lagi. Ya, menggunakan syariat apa? Menggunakan kitabnya Syekh Khalil, tak siapa sih? Khalil Al-Busiri ya. Syekh Khalil itu mengarang kitab dari kitab khusus ya, mengarang kitab khusus intisari dari Al-Qur'an. Diambil Al-Qur'an mana mana hukum nasah dan mansuh. Tahu nasah mansuh? Di Quran itu ada hukum dulu, sekarang dinasih, diganti. Dulu orang yang mencuri itu dulu itu orang yang berzina itu cuma ditahan di rumah sampai 1 tahun. Sekarang orang zina itu dipukul sampai 100 kali atau dirajam kalau yang sudah ghairu muhson ya. Itu nasah mansuh. Nasah mansuhnya apa lagi? Dulu arak itu masih boleh. Sekarang dinasah. Tidak boleh, jadi haram. Dalam Al-Qur'an itu ada nasah mansuh ya. Ada hukum yang dulu boleh, sekarang tidak boleh. Nah, Imam Khalil ini mengintisari Al-Qur'an menjadi sebuah kitab yang akan dijadikan pegangan oleh Nabi Isa. Kitabnya ini sudah disimpan aman ya. Disimpan aman di dalam samudra. Tak ceritano yo rabar ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalanya kalian baru ndak mood ini ya. Ndak mood ngomong dewe. Yang ndak ada di 10 tanda ini tadi hilangnya Al-Qur'an. Yang kedua apalagi ini? Ndak ada, yang ndak ada lagi apa ini? Yang ini ada gerhana di Jazirah Arab, ini beda. Yang api dari zaman Yaman sama dengan yang bawah, matahari dari barat sama, Dabah, Dajjal, kabut. Hancurnya Ka'bah di bawah ada, di sini tidak ada. Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa, gerhana dari timur, gerhana barat, gerhana di Jazirah Arab. Api yang muncul dari Yaman. Api yang mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Ini sekilas tentang kiamat, sudah 30 menit. Terima kasih atas perhatiannya.